Liatin wajahnya toh Pak. Kalau saya ketemu di jalan Oh gitu. ya, ya Ustaz. Hmm. Ya, Yang perlu saya tanyakan, Ustaz, ya, eh, hubungannya kita dengan kita kan baru masuk sebagai mitra. mitra, ya, Nah, partner, terus saya kan masuk ini kan karena ada yang undang. betul. Terus nanti lagi kalau suatu saat barangkali saya ini mungkin dapat mitra baru, Hmm. misalnya. Nah, hubungan antara kita, mitra sebelum kita dan sesudah kita, itu gimana, Ustaz? Atau Hmm. mungkin mitra sebelum saya dan sesudah saya, dan dengan saya juga, gitu. Hubungannya itu. Nah, terus eh, sekarang kalau seandainya saya dapat jamaah, tapi dia nggak mau masuk mitra. Nah, gimana itu, Nggak Ustaz? apa-apa, nggak apa-apa Pak. Jadi ada Hmm, orang yang memang maunya jadi jamaah Pak. ya, Dibolehkan. Ada orang hmm, yang pengennya jadi mitra. Tadi malam kalau Bapak ikut kan ada 4 ya. Orang ke Baitullah dengan membayar cash, dengan pembiayaan syariah, dengan nabung, terus dengan menjadi mitra kan. Nah kalau yang 3 ini kan jadi jamaah semua Pak. Yang ini jadi mitra artinya pakai keringat gitu. Nggak apa-apa Pak, boleh. ya. Nah, terus sekarang gini, Tat. Ustaz, istilahnya, apakah saya itu sebagai mitra itu untuk mencari mitra sebanyak-banyaknya, atau nanti kalau dapat mitra kita berikan kepada mitra yang di bawah kita? Jangan, Bapak kan bekerja dapat 300.000, bener nggak? Bapak dapat mitra dapat 300.000. Makanya kalau cari 10 mitra kan nanti Bapak gabungnya jadi balik modal kan? Betul nggak? 300 kali 10 berapa? 3 juta. Bapak bergabungan 1.550.000. Maka kembali kan? Terus Bapak butuh asumsinya Bapak belum berangkat ya. Bapak mau berangkat kan harus beli buat paspor. Maka uangnya bisa buat paspor. Harus buat vaksin. Uang itu tersisa masih buat vaksin. Nah, untuk berangkatnya silakan mau cash atau mau pakai pembiayaan. Kalau mau pakai pembiayaan cukup cari 2 jamaah. Cari 2 jamaah, Bapak dapat 4 juta kan? Misalnya paket safara 2 juta kali 2 4. Bapak berangkat, Bapak dapat 2 juta lagi. Maka Bapak nol, DP-nya nol berangkat umroh. Nanti pulangnya angsurannya dibayar dengan 1 jamaah. Bapak dapat 1 jamaah untuk bayar angsuran. Ini solusi untuk orang berangkat sebagai mitra gratis. Kalau mau cash, Bapak cukup cari 5 majol. 5 paket majol, nanti dapat 1 paket safara. Bapak gratis tuh berangkat. Paling beli kopernya aja 1.500.000 ya. Kalau nggak mau pinjem juga boleh. Ya di Samira boleh pinjem. Atau 7 Sukari, Bapak dapat gratisnya berangkat satu paket safara untuk Bapak. Dan ini juga boleh disedekain, boleh dijual. Tapi jangan dijual ke Samira, dijual ke sesama mitra gitu. Nah, itu kelebihannya. Kalau secara pribadi. Nah, secara mitra, Bapak kan pengen juga atau istri atau anak Bapak bolak-balik tanah suci kan? Maka Ya. kalau kita punya grup banyak, berpotensi bisa ngeroyok satu bus. Satu bus 33, kalau Bapak punya 10, ya, punya 10 mitra, tadi masing-masing cari berapa Pak? 2 kan? 2 jamaah kan? Itu sama dengan 30 Pak. Hitung aja kalau nggak percaya. 20 kali, 2 kali 10, 20. Tambah si mitranya ini berangkat kan 30 Pak. Benar nggak? Nah, Bapak berangkat jadi tool leader, digaji tuh. Syaratnya menjadi mitra Samira, menyusun sheet paling tidak 33, 28 sampai 33. Terus kemudian eh, sudah umroh Pak sekali. Entah dari biru lain. Nah, nggak terasa semuanya pengen seperti Bapak. Betul nggak? 10 orang tadi pengen. Maka Bapak akhirnya mencetak tool leader. Tadi kalau awalnya Bapak jadi tool leader, akhirnya Bapak punya 10 tool leader. Itu Bapak satu pesawat. Perusahaan akan kasih apresiasi tambahan yang saya tidak tahu bagaimana apresiasinya karena ini bukan MLM. Jadi makanya satuannya tadi bus dan pesawat.
maka Bapak kejar satu bus dulu. Nanti suatu saat 2 bus, 3 bus gitu. Jadi bisa nanti bus pertama TL-nya Bapak, bus kedua TL-nya Ibu, bus ketiga TL-nya anak. Itu bisa itu. Asal memang grup kita banyak dan grup kita produktif. Jadi intinya itu, Pak. Jadi grup Jadi banyak. Jadi intinya tuh jangan dikasih-kasihkan ya, ya Pak untuk Bapak sendiri grupnya. ya. Jadi intinya mitra itu antara mitra sebelum saya dan setelah saya itu sebetulnya secara langsung itu nggak ada kait mengkait. Nanti di komputer Samira ketahuan Pak. Bapak itu grupnya siapa. Jadi sehingga kita itu nanti nggak rebutan. Misalnya nih, mohon maaf, seandainya Bapak bukan grup saya, tapi tiba-tiba saya anggap nih Bapak grup saya nih semua semua jamaah atau seat mitra Bapak yang berangkat di tanggal itu saya ambil nih, ya kan? Ternyata Bapak nggak terima. Oh jangan dong gini. Nah nanti yang ngatur itu Samira, dicek betul. Oh nggak boleh Pak Agus, Anda salah. Ini bukan grup Anda, kenapa Anda ngambil grup orang gitu loh maksudnya. Tapi kalau Bapak grup saya, saya boleh dan kalau Bapak mengizinkan boleh ikut dalam bus saya gitu loh. Jadi mitra itu nanti arahnya adalah pemenangan bus dan pesawat, Pak. Paham ya, Pak? Nah, kalau Ya bus Pak, Bapak mungkin dapat penghasilan tambahan tadi 5 sampai mungkin 8 juta dan satu yang gratis saya tanyakan umrohnya Pak. kan? Barangkali barangkali kalau bisa boleh tahu Pak, ini kira-kira Hmm? peralatan dan ID saya itu kira-kira kapan selesai? Karena hari kan saya ini kan untuk Hmm? mitra ini saya untuk saya iklankan di Sragen ya. Oh, Kan kebetulan kan saya Sragen. di Bekasi. Nah, Hmm. dan jadi kalau kalau semacam seperti toolnya itu bisa selesai Jumat gitu, nggak usah bawa Jumat sore. Anu, Pak, semua harus diverifikasi dulu ya. Kan Ya. Bapak transfer duit, terus data-data udah masuk, itu mereka harus lacak dulu betul-betul duit udah masuk belum, satu. Terus kartu ID, wah saya kok jadi lupa ya nggak pakai ID ya Pak. The ID ini harus didaftarkan di BI karena dia berfungsi sebagai e-tol Pak. Hmm. Nah itu yang lama sebetulnya. Kalau ini Oh, sekedar ya. dicetak, kirim selesai. Tapi kayak jas, brosur, MMT itu sudah siap semuanya, Pak. Ini yang lama, yang ID ini. Karena ini melibatkan pihak ketiga, yaitu supaya berfungsi sebagai e-money, e-tol gitu. Hmm. Jadi rata-rata Ya. 2 minggu, Pak. Tenang aja, 2 minggu sampai 3 minggu. Nah, Bapak Ya. tapi sudah bisa berpromosi. Nanti Bapak pakai nomornya 05 kali. 0000 kalau dapat jamaah, nanti didaftarinnya jamaah pakai nomor 05 kali. Gitu, Pak Suyono. Oh, ya, ya. Ya. Mm-mm. Gampang lah, Terima kasih. nanti diproses. Itu, Pak. Ya. Terus mungkin ini Ada lagi? pertanyaan saya yang kemarin sudah saya tanyakan di WA grup juga, Ustaz. Oh iya. Bapak yang ngajak siapa, Pak? Apakah Pak Siono. apakah iklan-iklan yang dari Samira itu bisa kita share atau kita iklankan lewat medsos kita gitu. Jadi Boleh, kalau kita boleh. nggak ini iklankan itu kan mungkin masyarakat atau calon jamaah kan nggak tahu. Boleh, Pak. Boleh. Kan itu Iya. kreativitas para mitra. Kayak saya iklan berbayar. Ya, sehari saya ngeluarin duit 50.000 misalnya. Nanti dari proses itu saya dapat nama kan, dapat orang ngeklik. Nah, itu bisa menjadi bagian dari tim atau jamaah kita. Tergantung. Nah, Bapak boleh juga ada konten tampilin. Bahkan saya mendorong teman-teman itu bikin konten sendiri, Pak. Misalnya Papa di tengah sawah itu kan bicara tentang apa saya ajari ya, Pak, bicara tentang Baitullah misalnya. Karena orang di dunia online tuh yang penting kenal, Pak. Bener nggak? Bapak kalau udah ketemu saya begini, nanti ketemu di jalan gimana, Pak? Udah kayak kenal lama ya. Itulah online kalau mau tahu. Dan itu yang membuat kecepatan. Saya datang ke Lombok kemarin itu, saya nggak ada yang kenal, Pak. Saya datang ke Palembang, nggak ada yang kenal. Tapi begitu lihat wajah saya, mereka pada kenal saya. Karena ikut Zoom terus. Nah, itu kelebihannya hari ini yang kita harus manfaatkan. Yang kita sebut sebagai personal branding. Ya, maka Bapak harus buat personal branding. Dan sebetulnya
saya baru ingat Nabi itu buatin personal branding loh. Ayo kalau nggak percaya, eh, yang jagoan perang itu siapa? Khalid bin Walid. Apa Pak? Personal branding yang dibuat Nabi terhadap Khalid bin Walid. Apa Fauzan? Namanya Pak? Iya, kebetulan gini, Ustaz. Kebetulan kan saya itu Bentar, Pak, saya lanjutin supaya Bapak ya, dapat meaningnya nih. Apa? Pedang, singa, singa padang pasir. Ada yang disebut Saifullah, ya pedangnya Allah. Jadi Bapak harus bikin branding. Ada dokter umroh, betul nggak? Ya nggak. Kalau saya memang belum, saya brandingnya AF gitu. AF apa ya nama saya sendiri? Saya belum, tapi nanti saya akan ketemuin branding saya itu apa. Ya, yang menjadi kekhasan Bapak apa? Jadikan itu personal branding. Bapak bikin konten, ya. Kalau nggak ngerti skripnya, Bapak download ChatGPT. Ya, teman-teman yang lain juga tulis ChatGPT, nanti di-download. Nanti minta sama ChatGPT, tolong buatkan saya skrip konten selama 10 menit, kepanjangan. Selama 2 menit. Nanti dibuatin, Pak. Kita ngomongnya sesuai aja, tapi wajah kita yang ngomong itu. Nah, Bapak lakukan itu buat konten sehari dua upload Pak di Facebook, di IG, di TikTok. Bapak jadi brand personal tuh. Nanti Bapak pasti dihubungi orang. Jadi konsistensi. Nah, kenapa Zoom saya konsisten setiap hari? Itu sebenarnya personal branding juga atau brand AF, support system brand itu. Jadi supaya orang kenal. Maka saya kemana-mana sekarang dikenal orang. Kenapa? Ya terutama yang pernah ikut Zoom ya. Ya karena mereka dapat sesuatu, Pak. Nah gitu, Pak. Jadi konsep hari ini itu personal branding dan kontribusi. Ya sudah berubah cara orang berdagang. Ya tidak lagi barang murah nggak ada. Kadang-kadang kita bicara produk itu bukan bicara produk, tapi bicara value produk, nilai produknya. Ya, misalnya umroh bersama Samira gitu. Kita nggak bicara Samiranya, tapi bicara pelayanannya, bicara apa yang dirasakan jamaah. Gitu, Pak. Silakan, Pak. mungkin Tadi mau ngomong apa? mungkin gini Ustaz ya. Seperti iklan-iklannya para politikus itu kan mereka Gimana? kalau kalau mau pemilu gitu kan dia pasang ketua umumnya terus terus nanti calon dia di daerah gitu boleh seperti itu. Boleh, cuma karakternya beda, Pak. Kalau itu kan bicara produknya produk manusia. Kalau ini kan produk jasa, Iya, ya kan? maksudnya kita ada banner lah dari Samira gitu. Oh, Terus ada. kita Nanti kan pasang itu terus nanti kita masukkan juga mungkin identitas kita di situ gitu. Kita pasang di lokasi kita gitu misalnya. boleh. Bahkan nanti brosur Bapak itu bisa tambahin foto Bapak. Oh ya. Brosur didesain sendiri, nanti minta sama orang pinter desain untuk nambahin fotonya gitu. Karena memang harus Oke. gitu, Pak. Baik. Kedepannya gitu. Saya Oke deh. juga bikin landing page, website yang ada foto saya. Kenapa? Karena itu lebih mengena hari ini. Gitu, Pak. Ya, Ustaz. Oke, makasih, Tat. Ya, Oke, siap. barangkali suatu saat atau suatu waktu saya butuh bimbingan Ustadz, boleh Boleh, secara boleh. pribadi. Bapak siapa yang ngajak, Pak? Masuk grup. Saya Ibu Hadrah ya, yang dari Makassar ya. Bu siapa? Bu Hadra. Oh, ya, 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 Bu Hadra. Ya, siapa? Ya, ya. Ada lagi? Makasih, Pak. Ya, Ye. syukur. Baik, Makasih, Pak terima Ustadz. kasih Pak Suyono. Ah, silakan Pak Mus Mulyadi, ini sudah angkat eh, tangan ya. Silakan boleh dibuka audio Pak Mus Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, langsung saja. Ini dalam Depan kamera Pak, masa biar kita tahu. Kameranya mana? Yuk. ini dalam rangka membangun mitra Pak ya. Kemarin sempat ajak teman, tapi ini teman ya para teman lah ceritanya. Tapi dia
mau baku atur-atur begitu. Padahal semua teman ini saya yang prospek. Jadi ceritanya begini dia. Kalau dia mau masuk jadi mitra, yang teman yang satu yang sudah saya prospek juga, dia yang menjadikan dia, dia mau daftarkan dia mitra Gitu ya, begitu. nggak Cepat mau. mau hasil. Iya, It- maksudnya begini, bahasa yang halus untuk dia supaya dia tidak drop, tidak patah semangat, supaya dia tetap semangat jadi mitra Samira. Ya, itu problem kalau orang kenal kita, Pak. Jadi semuanya kenal, ada 5 orang kenal kita semua dan mereka saling kenal itu loh. Sehingga Iya. kedekatan emosi gitu loh. Nah itu butuh kelapangan jiwa antum saat antum lapang ya udahlah yang penting jadi tim kan walaupun tidak langsung. Resikonya ya Oh, 300 ribunya nggak dapat kan, gitu kan dapatnya di bawahnya. Makanya saya tuh mendorong teman-teman tuh prospek yang nggak kenal saat. oh begitu. Iya lebih powerful sebetulnya. Satu, kita tidak punya beban mental karena mereka nggak ngerti kita masa lalu kan. Iya. Siapa orang paling sulit kita prospek siapa Ustaz? Keluarga kita Ustaz. Ya, Iya. kakak kita itu paling sulit tuh. Ibaratnya lah kamu apa dulu aja mandi tak mandiin kata dia. Sekarang ngajak-ngajak bisnis betul nggak? Jadi ada beban psikologi Ustaz. Makanya Oh, prospek yang paling bagus adalah prospek orang yang tidak kita kenal sebelumnya. Itu belajar dari sales-sales mobil motor tuh loh Ustaz. Mereka nggak akan pernah ajak orang yang kenal gitu kan. Ketemu iya. di jalan, ketemu di pasar, ketemu di pameran gitu. Dia tawarkan gitu. Itu lebih powerful menurut saya. Dan kita nggak ada beban mental, beban psikologi juga. Nah, kalau makanya antum jangan cari teman SMA, teman kuliah, teman itu nanti punya masa lalu kita benar. Nggak ada di grup saya itu. Tak lihat mana teman SMA saya nggak ada. Teman kuliah saya juga nggak ada. Semua teman, semua orang tadinya nggak kenal. Itu saran saya. Jadi Oh, ini iya, ya iya. kelegaan antum aja mau membagi aja itu. Itu ada gimana itu. Orang lebih dekat dengan satu sama lain gitu kadang-kadang susah. Iya, betul itu. Itu Jadi Zat. satu lagi nih Pak, yang masalah mendaftarkan mitra Ya. melalui aplikasi, apakah kalau melalui aplikasi harus cash yang 1.550.000 itu atau bisa mengansur juga atau bagaimana? Jadi pendaftaran mitra itu pakai Google Form kan? Itu ada lima bukti transfer. Itu artinya jamaah itu boleh 5 kali bayar. Mitra boleh 5 kali bayar. Misalnya 200 dulu, 300, 500, baru 1.050.000 misalnya gitu. Itu boleh. Nanti dikirimnya sekali jalan tapi. Yang penting buktinya jangan hilang. Nah, itu pakai Google Form, Ustaz. Jadi mereka tidak bisa baru bayar sekali, kita kirim nggak bisa. Kita kumpulkan dulu sampai 1.550.000. Makanya saya mensyaratkan, yuk ikut kelas saya, bayar semampunya. Yang penting ada yang duit masuk. Bukan untuk saya, untuk pemenuhan dia menjadi mitra. Nah, harapannya dia tidak terlalu kebebanan. Jadi hebatnya di Samira itu membuat orang itu gampang dulu masuk gitu. Jamaah yang penting KTP KK masuk dulu, nabung semampunya. Mitra juga gitu, yang penting masuk dulu, mau belajar dulu, nanti dia berproses. Bahkan rata-rata yang bayar awalnya cuma 50, bahkan ada yang bayar cuma mohon maaf 25.000. Ustaz. Ini ada yang sudah berangkat umroh loh. Karena prinsipnya gini, bukan dia nggak punya uang, mereka itu ragu, takut, takut ditipu kan. Nah kita Iya, betul, saya juga nggak mungkin ngomong saya nggak nipu loh, saya nggak nipu ya. Gimana orang mau percaya orang baru ketemu kok. Maka kita nggak perlu ngomong gitu. Ya udah kita kasih yang terbaik, kasih value, kasih edukasi. Dia berpikir sendiri karena orang dewasa kan. Ya bahkan iya, kemudian selalu ada penerbangan, selalu ada keberangkatan live dari Mekah. Ya akhirnya dia mikir sendiri. Akhirnya dia percaya. Itu kan. Jadi dibuat mudah semuanya. Begitu juga nanti oh, mitra-mitra ber- antum tuh yang penting belajar dulu. Nggak usah gabung dulu. Yang penting mau belajar di grup.
Oh, berarti melalui Google Form, Pak ya? Bukan melalui aplikasi Samira Travel itu, daftar mitranya, Hmm. bukan? Google Form untuk Oh, Google pendaftaran Form. mitra. Nanti dikasih. Ada kok. Oh, Nanti biar dikirim admin. oke Pak. Iya. Makasih banyak atas penjelasannya. Siap. Ya, terima kasih Pak Mus Mulyadi. Lalu ada yang mau bertanya lagi lewat audio? Silakan. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Mau Dengan tanya, apabila daftar mitranya itu pakai harga promo, lalu sewaktu-waktu ingin genepin karena harga promo kan toolsnya tidak lengkap, ingin genepin sampai 1.550.000, itu boleh nambahin dan minta itu toolsnya apa enggak? Nggak bisa. Jadi form Google Form untuk promo dengan yang paket reguler itu berbeda. Sehingga kalau orang mau ambil lengkap, harganya murah sih. Tapi kalau harga promo, maka dia dapat ID sama MOU. Bagaimana dengan perlengkapan lain? Itu nanti dibeli terpisah dan harganya lebih mahal memang. Jadi harga satuannya itu kalau ditotalin kan 2.500.000 tuh. Makanya ketika dia ambil paket reguler disubsidi 950 kan. Jadi misalnya jasnya itu harganya 800-an tuh. Harga jasnya itu. Jadi jatuhnya lebih mahal memang. Kalau promo kemudian ngambil lengkap. Makanya mendingan ambil lengkap. Atau kalau mau ambil promo ya promo kemudian kartu namanya cetak sendiri. Nggak usah ngambil jas. Nggak usah ngambil yang mahal-mahal itu. Gitu Bu. Karena nggak Oh, bisa. Perusahaan bingung dia kalau dia ada sistemnya. Kalau kemudian ini promo, besok kemudian mau lengkap gitu. Tidak bisa. Kalau promo ya baik. promo. Kalau lengkap reguler ya reguler gitu. Oh, Gitu Bu. baik. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Yang di chat nih coba dibacain. Yang di chat ya. Saya ke chat dulu sebentar ya. Ini ada dua pertanyaan, satu tema tentang penabung di BSI ya. Jadi bertanya untuk menabung di Samira atau di BSI syaratnya hanya KK dan KTP. Apakah yang nabung itu dapat buku tabungan? Caranya nabung datang ke bank sendiri atau mitra yang bantuin. Lalu satu lagi, untuk calon jamaah di bawah umur atas nama siapa dibuat Pak? Apakah nama orang tuanya? Ya, jadi rekening bank itu ada dua ya Bapak Ibu. Rekening reguler yang Bapak Ibu dapat kartu ATM, dapat buku bank, ya kan? Terus bisa diambil, tapi yang kedua namanya rekening virtual account. Rekening virtual account itu karakternya beda Bapak Ibu. Dia hanya satu arah. Dia nggak bisa diambil lagi. Maka dia nggak butuh buku tabungan. Dia juga nggak butuh kartu ATM. Bahkan tidak ada biayanya, maka disebut akadnya wadiah, titipan murni, tidak ada biaya tambahan dan tidak ada pengurangan apapun atas dana yang ditabungkan. Sebetulnya VA itu lebih tepatnya setoran, Bapak Ibu, bukan tabungan. Cuma orientasi kita pada dunia perbankan, ya kita nabung gitu loh. Kalau ke toko ya setor gitu atau bayar gitu. Nah, maka VA ini sebetulnya hanya alat bantu agar orang tidak terbebani dengan angka duit gede. Karena jangan sampai ibadah itu jadi beban. Ya, Allah nggak suka sama orang-orang yang merasa ibadah itu beban. Maka kata Allah, la tusrik bi saya. Jangan sekutukan aku dengan apapun. Karena uang itu kadang-kadang bisa jadi pembanding Allah. Makanya dicarikan cara agar orang itu tidak terbebani. Ya udah 10.000 kan tidak terbebani kalau 10.000. Ada lagi 30.000, ada lagi 50.000, silahkan. Sehingga disebut sebagai umroh semudah senyum. Maksudnya orang mau ibadah itu yang seneng gitu loh. Jangan merengut, jangan kecewa. Tapi kalau 30 juta, karena mungkin saja dalam hidup jamaah kita, baru seumur hidup itulah dia keluarin duit 30 juta untuk ibadah. Jadi kita keluarin duit banyak itu kan 2 kali Bapak Ibu untuk ibadah. Satu beli kambing ketika kurban. Ya, itu aja kadang-kadang kita absen, kita nggak hadir. Tahun ini nggak beli kambing gitu kan. Yang kedua untuk berangkat ke Baitullah. Ini uang besar yang untuk ibadah. Dan ini butuh dibuat cara agar mereka tidak terbebani. Makanya dengan
membuat virtual account atau setoran berjangka, bertahap. Harapannya nanti begitu sudah di angka 1.500.000, maka bisa dikirim kopernya. Nah, sehingga jamaah bahagia. Udah jadi ya kopernya ya gitu. Ayo Bu, nabung lagi. Nabung, lihat koper setiap hari pengen berangkat dia. Tapi duitnya baru 1 juta yang ketabung. Bu pakai pembiayaan syariah. Boleh, nanti disurvei dulu. Maka kena 6 juta, dia udah ada tabungan 1 juta kurang 5 juta. Ditutupi 5 juta, udah berangkat. Pulangnya nanti ngangsur, ngurangi kekurangannya dia tutup penuhi. Kenapa begitu? Karena kita nggak tahu usia Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu nggak boleh egois ya. Saya kemarin dapat info ada orang yang ngomong, dia berangkat sih umroh. Kalau saya itu amit-amit ya, jangan sampai ngutang katanya. Kadang-kadang itu tipis Bapak Ibu. Antara dia ngerti masalah fikih sama dia agak-agak sombong. Ya kan? Itu kan seperti kita makan di tempat tetangga kita, kemudian makanannya itu kurang, maksudnya kurang apa ya? Kurang berkualitas gitu loh. Ya kan? Kita ngomong tentang makanan itu kayak kita nyindir orang yang makanannya tidak seperti yang kita makan kan gitu. Artinya sebetulnya memang benar pada diri orang ini Allah takdirkan bisa cash karena dia punya uang. Kan banyak juga orang ingin ke tanah suci tapi dananya nggak ngumpul-ngumpul. Dia mampunya mengangsur. Apa ya kemudian itu dikatakan orang yang rendah kualitas ibadahnya? Nggak bisa Bapak Ibu. Kita nggak boleh katakan semacam itu. Maka kita bisa melihat ada orang mampunya cash, silakan bersyukur atas uang yang dia miliki. Bagi yang mau dengan pembiayaan syariah, bisa jadi dia mikir tahun depan mungkin sudah nggak ada di dunia. Kenapa saya harus lambat-lambatin gitu? Masa terus jatuhnya dibadalin terus gitu kan? Ya kan? Ada juga orang yang mampunya nabung ya karena dia syukur, dia mengikat niat. Jadi niat itu kan ditanamkan dalam batin, diucapkan dalam lisan, dilakukan dalam perbuatan. Ya udah aku mau ke Baitullah, bismillah, aku buka rekening, saya isi. Nah, itu namanya perbuatan. Maka orang niat itu kadang-kadang tidak bisa harus dengan hati aja, tapi harus dengan perbuatan. Nah, seandainya orang yang sudah niat tadi baru nabung kayak saya misalnya kemarin tuh 30.000, kemudian Allah panggil tuh wafat tuh ke rahmatullah, maka bahkan pahalanya itu dianggap berangkat umroh sah Bapak Ibu. Jadi semuanya enak banget itu. Ya, semuanya diterima Allah. Jadi intinya adalah bahwa menabung tadi adalah melatih para jamaah supaya menganggap ibadah jangan beban. Gitu Bapak Ibu. Bukti bahwa ibadah itu masih beban adalah muncul pertengkaran. Ya kan? Misalnya suami istri jadi tengkar gara-gara itu berarti masih beban. Belum rindu. Ya, muncul apa? Muncul kejengkelan, muncul kemarahan. Nah, itu berarti belum ridho. Ibadah belum ridho. Gitu Pak, Bu. Terus tadi yang satu apa ya? Tentang anak-anak ya. Anak-anak Ya. cukup KK Bapak Ibu. Nanti dia didaftarin dapat nomor rekeningnya walaupun masih usia 5 tahun dia dapat nomor rekening tapi pakai KK. Nggak pakai KTP. Gitu. Baik, ini ada lagi, maaf, saya sudah punya rekening BSI bahkan 2 buah. Apakah dari Samira dikuatkan lagi? Maksudnya bagaimana ya, Pak? Ya. Jadi nggak ada kaitannya Bapak Ibu. Karena yang tadi itu rekening reguler Bapak Ibu bisa ambil. Bapak Ibu buka baru lagi. Ya, nanti dibantu Samira, nggak perlu datang ke BSI. Cukup KTP KK diproses lewat HP. Nanti direspon dalam bentuk nomor rekening. Nomor rekening dikirim ke Bapak Ibu. Terus jalanin ke kantor BSI nabung langsung bisa. Atau lewat M-Banking. Itulah makanya saya ajak Bapak Ibu mengoptimasi semua kantor BSI se-Indonesia
asal Bapak Ibu punya jamaah di sekitar BSI itu, di kota itu, ya kan? Jadi dia nanti akan mandiri, ngisi sendiri. Yang penting bukti transfernya atau bukti setorannya disimpan di foto, gitu ya, Pak Bu. Ya, dari chat. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya misalnya ada ini calon jamaah mau berangkat, tapi uang cuma 20 juta. Gimana Ustadz untuk mengikuti bayar belakangan? Umrah dulu Eh, bayar belakangan. Kalau 20 juta termasuk DP besar, nanti angsurannya kecil banget. Itu DP terkecilnya 6 jutaan Bapak Ibu. Jadi kalau DP-nya besar, angsurannya kecil, DP-nya kecil, angsurannya besar, gitu aja. Calon jemaah yang buka rekening apakah tercantum nama yang memberi referensi? Enggak perlu. Nanti rekening itu kaitannya sama BSI, tapi ada istilahnya insert name. Dasar penciptaan rekening itu adalah insert name, nah di situ sudah ada nomor referensi. Jadi Samira itu ada sistem komputerisasinya Bapak Ibu. Jadi kelacak siapapun yang berangkat lewat Bapak Ibu itu kelacak. Dan nanti semuanya akan ditransfer ke rekening Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya jamaah-jamaah yang berangkat. Makanya Bapak Ibu harus segera mengclosing jamaahnya untuk menabung agar dia tidak bisa di-closing oleh jamaah mitra lain. Itu Bapak Ibu. Karena dia udah menjadi jamaah Bapak Ibu. Maka tadi saya sarankan segera cari 1000 VE, itu maksudnya si Fulan yang sudah punya VE dari Bapak Ibu tidak bisa diajak menjadi jamaahnya mitra Samira yang lain se-Indonesia. Gitu Pak Bu. Jadi aman. Nah itu hebatnya VE. Baik. Jadi bertanya Ustaz, kalau ada jamaah yang sudah kasih KK dan KTP, kita buka VA Bank BSI atau dari Samira yang buatkan VA-nya? Ya, yang buatkan VE-nya Samira, tapi duitnya di BSI. Itu kenapa bisa terjadi? Karena Samira kerjasama dengan BSI. Untuk apa? Agar jamaah itu merasa nyaman, karena nanti keluar namanya adalah nama jamaah sendiri. Ya kan? Jadi orang itu mau ibadah itu jangan dibikin hatinya deg-degan Bapak Ibu. Hatinya bahagia. Dia kirim 5 juta, brek keluar nama dia. Ya udah aman itu. Nah, jadi kenapa waktu pandemi Samira bisa berangkatin 8.000 jamaah. Begitu pandemi dibuka langsung bisa berangkatin 8.000 jamaah karena duitnya ada di BSI Bapak Ibu. Nah, tapi kalau biru-biru lain butuh penyesuaian karena mohon maaf kadang-kadang duitnya udah kepake kemarin 2 tahun tidak ada kegiatan. Gitu Bapak. Nah, ini jadi udah teruji. Makanya saya berani memasarkan produk Samira se-Indonesia ini salah satunya karena satu, keterjaminan dana jamaah. Adanya BSI sama Amitra. 2, kepastian berangkat. Adanya pesawat charter sama hotel booking. 3, ada kemudahan dalam pendaftaran. Cukup KTP dan KK, cukup dana semampunya untuk jadi mitra. Untuk jadi jamaah, cukup KTP dan KK. Bahkan untuk pengajuan Amitra Syariah pun tidak butuh duit, cukup KTP dan KK. Gitu Pak Bu. Makanya kerjain. Siap kerjain se-Indonesia. Jangan sekampung aja coba. Siapa yang siap tuh? Berapa yang datang nih? 52, 54. Ayo siapa yang siap kerjain bisnis ini se-Indonesia? Ya, nanti saya datangin teman-teman yang punya grup-grup banyak itu. Maaf Ustadz, mau nambah dikit boleh? Boleh. Kaitannya dengan buku tabungan BSI itu, misalnya saya mau rencana mau DP dulu, terus nanti kita 3 bulan melakukan pencicilan itu, berarti uang yang kita setorkan itu di rekening kita sendiri itu ya Pak? Iya. Yang dibukain dari Samira ya? Bukan, rekening nama Bapak sendiri, nama jamaah Nah sendiri. ya, maksud saya
Jadi kalau saya ngasih DP maupun ngasih cicilan yang kata 3 bulan itu di rekening yang nama saya sendiri yang dibuatkan oleh Samira. Jadi gini, untuk cicilan itu lembaga lain Pak, namanya Amitra Syariah. Tapi ini hanya untuk penampungan dana sebelum berangkat. Paham ya Pak? Jadi setelah berangkat, setelah pulang umroh nanti bukan dengan BSI tapi dengan Amitra. Nah, tapi Bapak Ibu bisa kita didik, kita bisa rawat dengan menabung pelan-pelan agar bisa beli koper tadi itu Pak. Ya kan? Kalau sudah bisa beli koper, nabung lagi, kebetulan dia mau berangkat, tabungannya cuma 2 juta. Ya udah disurvei sama Amitra, kenanya 6 juta. Maka 2 juta ini dikeluarin, masukkan ke yang 6 juta, kekurangan 4 juta dibayarkan ke Amitra. Maka terbang dia ke Tanah Suci. Setelah itu sudah nggak ada kaitannya sama BSI lagi. Jadi rekeningnya langsung hangus, Pak. Nggak bisa dipakai lagi. Karena rekening itu hanya berfungsi sebelum berangkat. Nanti mau berangkat lagi, bikin rekening lagi, dibuatin lagi. Gitu. Paham ya, Pak? Jadi BSI bukan untuk pembiayaan syariah. BSI hanya untuk penampungan dana jamaah. Nah, untuk pembiayaan syariahnya lewat Amitra Syariah. Nah, cuma saya karena kurang kerjaan, saya konekkan Pak, saya bikin skenario gitu loh. Paham Pak? Kalau di Samira sini nggak ada pengajaran kayak gini. Saya karena di lapangan saya berpikir, iya ya orang kalau dibuat begini lebih mudah sebetulnya. Ya kan, karena saya jadi pelaku juga. Saya 30.000, nabung, nabung, nabung. Akhirnya 6 bulan saya bisa berangkat. Gitu Pak. Ya. Jadi istilahnya rekening BSI itu hanya sifatnya sementara. Iya, hanya untuk umroh saja. Namanya rekening VA, virtual account. Ya. Termasuk itu dong, termasuk yang mitra. Iya, mitra berangkat sama. Kan mitra itu sebetulnya juga jamaah. Cuma dia dapat ujroh, Pak. Dapat komisi. Ya, makanya tetapi mitra yang berangkat jadi jamaah itu kadang-kadang jangan melampaui jamaah, Pak. Maksudnya dia harus bersifat sebagai mitra juga gitu loh. Kok minta pelayanan yang lebih-lebih dibanding jamaah, wong dia ujroh aja dia ambil udah kan. Komisinya dia udah ambil. Ya, Jadi makasih intinya Ustaz. justru harus belajar menjadi TL tuh. Nanti Bapak Ibu kalau berangkat umroh sekalian belajar jadi tour leader. Gitu. Ya, makasih Ustaz. J. Siapa? Ada lagi? Udah jam berapa nih? Sudah jam 11:04. Sudah lewat ya. Insya Allah. Bapak Ibu ada manfaatnya ya Bapak Ibu hari ini. Siap, 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 siap. Kerjain se-Indonesia Bapak Ibu yang punya saudara se-Indonesia tuh diajak untuk nabung Bapak Ibu. Bahasanya paling gampang gini. Kalau ada embernya, pasti ada airnya. Kalau kita nyiapin ember, nanti malaikat ikut ngisi loh. Gampang-gampang gitu aja bahasanya Bapak Ibu. Caranya difotokan KTP, kakak jangan berbayang, jangan kepotong. Maksudnya full. Terus kirim lewat WA. Udah, kerjain semua hanya lewat HP Bapak Ibu. Paham ya? Jadi Bapak Ibu ini jadi pengusaha nasional tuh awalnya dari HP. Nanti kalau sudah kita penghasilan banyak, silahkan kayak saya keliling Indonesia gitu. Tapi kalau belum ya di kota-kota dulu, tapi ke Indonesianya pakai HP gitu loh. Ya Bapak Ibu. Jadi dimudahkan banget. Bisnis apa coba yang bisa begini? Modal sangat murah, tapi berpotensi punya penghasilan dari mana-mana. Jauh setiap kali tiba-tiba meninggal. Oh, tiba-tiba meninggal. Makanya itu ada kakak ya Bapak Ibu. Maksudnya digantikan orang di kakak. Paham ya? Kalau buka rekening reguler kan cuma KTP. Ya, Bapak Ibu. Tapi begitu VA, kenapa harus pakai kakak? Karena mohon maaf, kalau yang nabung wafat digantikan orang yang di dalam kakak. Lu kok nggak dikembalikan duitnya? Lu Bapak Ibu, dia itu udah niat mau ke Baitullah. Maka Allah kasih syariat badal, maksudnya anggota keluarga nerusin dan badalin gitu loh. Sedih dia, udah nggak jadi umroh, wafat, nggak ada yang badalin gitu. Dan Bapak Ibu, tolong diperhatikan ketika mendidik jamaah, jangan mudah mengiyakan jamaah mau narik uang. Kenapa? Karena seakan-akan kita kayak membelakangi Allah. Kita udah maju nih, dia balik badan. Suku Quraisy aja Bapak Ibu, kalau dia bilang ini untuk Tuhanku, dia nggak pernah
utak-utak gitu, nggak pernah ambil-ambil lagi. Ya, orang Hindu ya untuk Sang Yang Widi dia nggak berani ambil-ambil. Tapi begitu orang Muslim udah untuk Allah, untuk Baitullah, diambil lagi. Coba bayangin. Memang kita ini memang nggak pernah ada yang kita takuti. Jadi gitu. Maka sampaikan Bapak Ibu kalau udah yakin nabung, jangan ngambil lagi ya. Kalau diambil lagi, saya nggak ngerti apa yang akan terjadi nanti. Ditakut-takuti aja Bapak Ibu. Karena memang itu kayak ngeprank itu. Udah mau maju, maju, maju. Tiba-tiba balik. Lah, tapi saya butuh makan. Masya Allah. Allah masih nggak tahu kita butuh makan Bapak Ibu. Pasti semua diurusi sama Allah. Kakak sendiri bagaimana? Jika dia udah sedekain orang lah, gitu aja pusing. Nanti diwakafkan, kan nanti Samira bisa baca itu kakaknya sendiri ya. Nanti itu disedekain orang, supaya orang itu nanti badalin bapak ibu yang meninggal kakaknya sendirian itu. Gitu cukup. Ada lagi, Ustaz? Mustaqim, mau ada yang sampaikan? Silakan. Lama nih kita nggak jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Gimana Masya kabar? Allah. Lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Gimana? Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Terima Apa kasih namanya? atas Gimana? Ini ilmu. ada Soal gimana? Enggak, tanya. Gimana, Ustaz? ini ada jamaah saya, kebetulan dia pakai program menabung satu keluarga. Saya, istri, sama anak satu. Ini kebetulan dia kan ada sistem nabung, dia mau ngedrop untuk tabungannya di satu FA. Di nomor FA boleh ya, Ustaz? Gimana, Ustaz? Akhirnya Dengar saya saya? arahkan, saya sarankan. Dia kan punya mendaftar dengan satu keluarga, Ustaz. Mendaftar dengan? Kedengaran, Ustaz? Mendaftar Kurang gimana? jelas ya, Ustaz, ya? Dia kan ada jamaah satu keluarga, suami, istri, sama anak. Nah, dia kan pakai program menabung. Terus dia kan menabung, dia ngedrop di satu nomor EPA, itu nggak masalah ya, Ustaz? Menabung gimana? Di drop tabungannya di satu EPA. Anggaplah di Oh, istri satu atau suami. VA. Itu nggak masalah. Ya. Sebaiknya dipisah ya, Tapi masing-masing. tetap saya sarankan kalau bisa tetap diisi sebagai syarat gitu maksudnya. Akhirnya dia bersedia, dia ngisi syarat, dia ngisi semua dengan nominal dengan cuma syarat aja sebagai syarat, tapi dengan satu FA itu yang di drop semua untuk tabungannya. Nggak apa-apa, Sat. Nanti ada namanya refund. Refund itu kelebihan, dikeluarin, dipindahin sama Samira. Kalau mau berangkat biasanya. Misalnya ini 2 jamaah kan, 2 VA. Yang satu cuma diisi 1 juta, yang satu diisi misalnya 60, gitu kan. Maka nanti 30-nya dikeluarin, nanti 30-nya dimasukkan ke VA yang satunya. Kalau kelebihan juga nanti dikeluarin dikembalikan ke jamaah. Namanya refund. Gitu. Mungkin dia nggak mau repot aja itu. Tidak apa-apa sih, semuanya kelacak. Jadi dana jamaah masuk lewat PT, lewat VA itu semua kelacak. Maka kalau antum ketemu orang titip 20.000 nunggu VA lama kan, udah transfer ke PT aja. Nanti ketahuan kok. Karena recap namanya invoice. Tetapi kalau di tangan kita terlalu banyak dana itu kita pegang, itu juga kita yang diganggu setan masalahnya. Maka salah satu fungsi VA itu satu, nyelamatin para mitra sebetulnya. Para mitra sehingga tidak pegang duit jamaah. Yang kedua, jamaah menjadi lebih nyaman karena pakai nomor nama dia. Begitu kan? Dan pakainya BSI, punya pemerintah, plat merah, juga habis dikucurin 20 triliun katanya sama Menteri Keuangan kan. Jadi bank itu aman banget. Jadi dua-duanya diproteksi keamanan gitu. Set. Ya, siap. Cukup, ada lagi? Terima kasih Pak Mustaqim.
Lalu ini yang Nov, ini Bu atau Pak ini? Pak Bungo. Monggo, boleh dibuka audio. Kalau mau buka video boleh. Nah, Ustaz. Ya, Ah, Halo. siapa nih? Halo. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Gimana? Oh, Pak. Gimana Pak kabar? Wis. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Ustaz Ini. ya. Gimana? Nah, Ustaz, ini kan saya alhamdulillah udah terima MOU-nya. Masya Allah. Ya, Nah, terus? dan itu udah saya baca juga. Hmm. Nah, cuman ini saya mau bertanya, di MOU itu nggak ada dibunyikan Ustaz semacam dapat mitra 300.000 gitu. Itu gimana Oh, itu? itu Ah, ya, itu kesepakatan manajemen ya. Nanti pasti ah, dikirim kalau dapat. Cuma dia nggak sampai berapa ujrohnya ditentukan di MOU, nggak hmm, begitu. Sebagai pengetahuan, tapi ah, di sisi lain juga komitmen. Nah, hmm, kenapa kok tidak dicantumkan? Salah ya, satunya adalah agar teman-teman tidak kena pajak. Jadi teman-teman tuh hmm, nanti kan nggak bayar pajak, iya, iya, tapi iya. teman-teman akan dipotong untuk pesantren, dua Hmm, setengah persen untuk pesantren, hmm, untuk penghafal hmm, Quran, dan itu hmm, anak-anak kita juga yang ngaji di sana. Tapi dari pihak pemerintah tetap mengenakan pajak. Nah, nanti Samira yang bayarin pajaknya. Gitu, oh, gitu, Zat. Jadi 3 tahun ini nggak pernah ini kok, nggak pernah apa kelewat, maksudnya sampai nggak ditunaikan, itu semua ditunaikan. Bahkan nanti yang eh, WA yang bayar untuk mitra 300 dengan admin yang bayar untuk gaji kita penjualan hmm, itu beda. oh, Dua nomor yang berbeda. iya, iya, Sehingga kalau saya terima dana itu dari admin yang hmm, satunya, oh ini dari mitra iya, 300. Terus hmm, dari admin, oh ini dari penjualan gitu. oh, Itu dari PA, personal asisten kita yang ada di Jakarta itu. oh gitu. Jadi antum punya personal asisten ya nggak usah gaji, Ustaz. Urusi bisnis Iya, iya, se-Indonesia iya, milik antum, tapi kita nggak perlu gaji iya, mereka. iya, iya. Oke, 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 siap. Aman, insya Allah. Bisa lah. Ya itu, Nah, terima yang kasih. satu dikirim, dikasih materai, Ya, tantangan dikirim ke pusat. oke, siap, insya Allah, Ustaz. Hmm, Gitu. ya, cuman saya itu jadi tanda tanya juga itu, kenapa kok nggak muncul di MOU-nya gitu kan? Gitu ya. Makanya Oh sekarang iya, iya. mumpung ada kesempatan bertanya kan, gitu. Iya, iya. Ah, Emang nggak dicantumin sih selama ini, saya juga beberapa tak lihat dari teman-teman nggak ada yang dicantumkan. iya ya. Oke, oke. Tapi PowerPoint itu semua dari pusat, Zat. Jadi yang keluar itu semua Hmm, dari pusat. Sehingga itu oh, bagian dari bentuk komitmen pusat untuk menyampaikan kepada kita semua tentang hak dan kewajiban kita. iya, iya. Oke, oke, siap, Ustaz. Itu saat Ya, Medan yuk, diramekan yuk. Nanti saya ke ya, Medan lagi. insya Wis. Allah, Ustaz. Oke, siap, ditunggu Ustaz kedatangannya. Siap. Siap. Makasih ya, Ustaz. Oke. Ya, ya. Baik, Siapa lagi? ada yang mau bertanya lagi lewat audio? Kalau enggak, saya ke chat ini. Gimana langkah awal mitra untuk buka rekening via BSI untuk umroh? Sama, mitra sama jamaah itu sama. Semuanya harus kirim KTP KK. Kalau belum bisa insert name. Insert name itu proses di mana pendaftaran jamaah, baik itu jamaah mitra maupun jamaah murni, jamaah berujrah atau berjamaah murni. Nah, kalau belum tahu nanti dibantu sama admin saya, boleh. Nanti dibantu dulu. Nanti kalau sudah kali kedua, kali ketiga bisa lakukan sendiri. Gitu. Jadi kerjaan kita ada kerjaan administrasi, kerjaan lapangan. Nah, kadang-kadang kalau dua-duanya dikerjain langsung tuh terpecah konsentrasinya. Ya udah, teman-teman yang baru sebulan banyakin kerja lapangan, kerja administrasi dibantuin dulu. Sehingga teman-teman juga nggak repot banget gitu. Nanti pelan demi pelan harus bisa semua, ya kan? Dan itu hanya butuh perulangan aja. Kalau udah ngulang-ngulang-ngulang, jadi pinter sendiri. Itu, Bapak Ibu. Baik, ada lagi? Sudah tidak ada nih yang bertanya? Sudah jam 11 lebih. Sudah jam 11 lebih 16 ya di sini ya.
Cukup ya Bapak Ibu. Jadi ajak banyak orang untuk ikut kelas besok malam untuk supaya mengerti bagaimana proses menjadi seorang pesiar Baitullah, menjadi mitra. Terus paginya kita dorong untuk ikut kelas coaching klinik. Sehingga kalau Bapak Ibu tinggal masukin orang 10, 20 dan mereka ikut kelas terus, masih banyak kelas-kelas kita kan. Nanti ada bilik diskon, ada how to start, nanti ada how to speak up, segala macam. Nanti mereka pinter sendiri dan Bapak Ibu nggak perlu repot. Maka Bapak Ibu serahkan sumber dayanya, ya, materialnya, nanti kita yang mengembangkannya. Gitu sehingga tanpa terasa Bapak Ibu punya grup se-Indonesia. Gitu. Nah, kalau mau lebih cepat lagi, Bapak Ibu mulai belajar iklan. Nah, kalau belum bisa, nanti juga dibantu admin, ya, untuk proses iklannya, bagaimana jawab-jawabnya, termasuk kalau mau bikin landing page, akan dibantu dibuatkan, agar Bapak Ibu menjelaskannya cukup share aja. 1-2 langkah selesai masuk grup. 1-2 langkah selesai masuk grup. Gitu. Semoga manfaat, Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada hal-hal yang kurang nyaman didengar telinga atas perbuatan perkataan saya minta maaf kepada Bapak Ibu semua. Semoga Allah ridhoi upaya kita untuk terus memperbaiki diri, mengembangkan usaha, bersiar, meraih banyak jamaah agar pahala kita raih hingga di akhirat kelak. Di samping kita juga dapat ujroh dari upaya kerja keras kita. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus Abu Fauzan atas ilmu yang telah diberikan pada pagi hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam acara kelas coaching klinik pada pagi hari ini ya. Boleh ya Bapak Ibu nanti di grup itu bisa diberikan testimoni agar teman-teman yang belum hadir di dalam acara kelas-kelas seperti ini akhirnya mau mengikuti. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Semoga dari kelas ini memberikan kita banyak manfaat, memudahkan kita dalam menjalani bisnis di Samira Travel ini dan bisa membuat kita bolak-balik ke Tanah Suci bersama keluarga. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kita sudahi saja acara kelas coaching klinik pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.